banget kayak ada berita panas yang nganjur otak aku sampai muter kayak kincir angin. Hah, naon deui Puteh? Kamu mah ya kalau udah gelisah artinya ada drama baru. Jangan bilang ini mah soal cinta-cintaan yang bikin netizen panas dingin deh. Iya tuh Awujus, tapi ini mah bukan soal cinta biasa. Influencer asal Surabaya, Shelly Chebing, lagi viral banget karena ngaku alami KDRT dari mantan suaminya. Seriusan ya ampun. Dunia hiburan mah kadang lebih seram dari film horor. Tapi kasihan banget atuh kalau sampai di KDRT. Iya Awujus, dan lebih gernya lagi, si mantan suaminya malah balik ngelaporin Shirley atas dugaan KDRT juga loh. Ala atuh ini mah kalau mereka berdua kerja sama bisa bikin sinetron judulnya KDRT balas KDRT ya. Awujus jangan julitin, kenapa sih meskipun benar juga sih. Udahlah Puteh, daripada kita berdua malah kejerumus lebih dalam, langsung aja kita dengerin pengakuan selengkapnya. Shirley Chebing. Mbak Shirley, kami turut prihatin atas apa yang terjadi. Terima kasih. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak sudah diri Pagi Ambiar untuk berbagi ceritanya untuk sudah menjadi mengundang. pengingat bagi siapapun yang sedang menyaksikan. Berapa tahun menjadi korban KDRT? 24 tahun. 24 tahun. Dan itu nggak speak up, Cici. Nggak selama ini saya tutupi semuanya. Kenapa Cici tutup? Karena saya malu menjaga nama baik keluarga. Dan kan katanya kalau aib keluarga itu harus ditutupi. Kita sebagai istri harus menjaga kehormatan keluarga, harus menjaga kehormatan suami dan anak-anak, menjaga nama baik. Jadi saya tutupi semua sendiri. Jadi selama ini saya terlihat sebagai seorang istri yang bahagia, baik-baik saja, dicintai oleh suami. Tidak ada yang tahu, bahkan mama papa saya sendiri, kakak saya, teman-teman saya, tidak ada yang tahu hanya saya dan anak-anak saya. Ada berapa anak? 2. 2. Pertama kali mendapatkan kekerasan dari mantan suami ini ketika anak masih usia 4 bulan. Ya, betul. 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 Alasan yang biasa dipakai suami untuk melakukan kekerasan secara fisik itu biasanya apa, Mbak Syih? Kejadian pertama kekerasan yang terjadi itu waktu itu anak saya yang pertama masih usia 4 bulan. Waktu itu belum ada handphone ya, adanya handycam. Waktu itu saya ingin merekam momen anak saya lagi lucu-lucunya ya. Saya ambil handycam, saya buka, ternyata di situ saya menemukan foto mantan suami saya itu dengan seorang perempuan sedang berpelukan di Bali. Baik, ini kan 20 tahun, lebih dari 20 tahun menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga secara fisik. Ya artinya kalau 24 tahun alasannya itu bisa beragam. Bukan hanya mungkin dugaan perselingkuhan, tapi masalah sepele aja bisa membuat mantan suami melakukan kekerasan. Main tangan. Sebetulnya tidak ada alasan apa ya, kalau dia lagi mau marah ya dia cari-cari alasan. Keset miring pun bisa dijadikan alasan untuk dia mukul saya. Oke, kekerasannya tuh apa saja? Kita sudah, sebetulnya ini menjadi viral di media sosial sih. Beberapa di antaranya kita sudah lihat ya, ada rekaman yang memang sudah menjadi viral juga. Ini di antaranya ya, akibat yang dilakukan oleh sang mantan suami. Tapi kalau boleh diceritain apa saja perlakuan yang dilakukan oleh sang mantan suami, misalnya? Akan saya ceritakan beberapa yang paling parah ya. Yang paling tidak pernah saya lupakan itu yang pertama kali waktu anak saya umur 4 bulan itu. Jadi waktu itu setelah dia pulang malamnya saya tanya, ini foto apa? Saya tanya baik-baik dengan nada yang tidak marah dan tidak tinggi juga. Saya tanya baik-baik, ini foto apa? Foto kamu dengan siapa? Dia nggak pakai jawab, langsung kepala saya di bagian sini sampai pembuluh berdarah di mata saya ini pecah. Kenapa kok Cici langsung gitu, maksudnya? Ya karena saya berani bertanya. Ya enggak Cici setelah dipukul itu Cici, kenapa kamu mukul aku gitu? Kenapa yang Gak sempat nanya, karena waktu saya gendong anak saya masih bayi, saya tidak berani gerak. Dia terus sambil mulutnya mencaci maki. Dia bilang, kamu beraninya nanya begitu, saya ini sudah kerja setengah mati, kamu curiga macam-macam perempuan. Dan dia terus mencaci perempuan, sial lah apa bla bla bla, kebun binatang keluar semua. Oke, kekerasan fisiknya beragam. Yang apa lagi? Yang paling saya ingat kedua itu kepala saya itu di wastafel kan ada lemari ya biasanya ya, lemari obat untuk naruh obat itu kan ada pegangan besinya kotak. Itu kepala saya kena pegangan besinya di sini. Ini jahit 7 jahitan, masih ada bekasnya sampai sekarang. Baik. Rumah sakit sudah berapa kali karena kekerasan fisik yang dilakukan oleh mantan suami? Dan 1 kali kalau rumah sakit. Sobat Ambiar, tapi
menjadi korban kekerasan fisik, justru Mbak Shirley ini mendapat ancaman dari sang mantan suami. Beberapa kali nodong kepala saya dengan Dia polisi atau tentara atau bukan dosen, pengacara, politikus, tapi dia bukan anggota kepolisian. Diancam ditodongkan pistol. Ya. Itu pistol betulan airsoft gun atau Peluru tajam. peluru tajam? Gimana caranya suami memiliki izin kepemilikan senjata api? Dia ceritanya kepada saya, dia dapat dari Polda. Dapat dari Polda. Ya, bagaimana dia bisa mendapatkan akses tersebut? Kurang tahu, tapi tahu saya dia memang banyak berteman dengan Karena kalaupun misalnya dia tidak memiliki izin, itu adalah pidana berat. mengenai itu saya kurang tahu karena dia tidak pernah menceritakan apa-apa. Saya juga tidak berani bertanya. Kalau saya bertanya terlalu banyak biasanya Dipukul. ya. Intinya suami punya pistol aja gitu ya, Ce. Kan ceritanya man has power. The power is money. Ya, tapi ini adalah negara hukum. Itulah kenapa Senjata api juga tanpa kenapa izin. kan orang sering bertanya kok anaknya nggak bantuin sih, anak lakinya kok diem aja. Karena saya larang anak saya untuk bantu saya. Kalau anak saya berani bantu saya, papanya semakin kalap, ngambil pistol, ngambil parang, ngambil pistol. Ini kita punya sebuah tayangan, tapi just maaf, sebelum kita ke tayangan ini, saya mau nanya, ini terkait soal anak. Karena ini penting sekali, apalagi kalau KDRT dilakukan di depan anak. Iya. Ini tuh imbasnya tuh luar biasa, ini bisa merusak mental anak-anak. Kekerasan yang berulang 24 tahun dilakukan di depan anak. Anak-anak tuh gimana saat itu menyaksikan? Waktu masih kecil, anak saya takut nangis. Biasanya waktu anak saya masih kan dua anak saya, yang cecenya kan yang perempuan lebih besar. Biasanya kalau papa sudah marah langsung saya bawa adikmu ke kamar, cepat kunci kamar. Lalu yang cecenya langsung tarik adiknya ke kamar, saya suruh kunci. Tapi sudah agak besar-besar gini, mereka kayak selalu berusaha menolong saya. Mereka selalu berada di sekitar saya, biar papanya nggak terlalu parah. Yang laki biasanya berusaha kayak menghalangi, yang cewek berusaha menghalangi juga. Biasanya kan papa itu lebih dekat sama anak perempuan dan lebih sayang. Si cecenya, Pak jangan kayak gitu, ngedengerin nggak? Itu yang terakhir ada di video, itu anak perempuan saya berusaha melindungi saya supaya nggak dipukul terus sama papanya, tapi sama papanya juga dipukul. Tapi Cece tuh hebat ya, bisa bertahan 24 ya. Tapi sekarang udah nggak bersama kan, Ce? Ya, sudah berpisah ya. Sudah cerai. Sudah. Sudah cerai ya. Puji Tuhan. Statusnya sudah tersangka kan, mantan suami? Jadi waktu itu setelah saya laporkan tanggal 8 Agustus 2024, dia tidak langsung ditahan. Bahkan dia sempat wirawiri konfirmasi buat jumpa pers segala macam karena mantan suami saya ini seorang pengacara dan dia cukup handal di bidang ini. Ya, dia tahu cara memainkan hukum. Dia tahu untuk supaya dia terbebas, dia harus membuat laporan itu berimbang. Jadi dilaporkan saya balik juga. Laporkan balik atas dugaan Dia bilang saya juga mukul dia. Apa? KDRT juga. Ya, dia bilang saya dan anak-anak. Oke, kita mau lihat ini dia mantan suami melaporkan Shirley, melaporkan balik. Ya. Dugaannya KDRT juga, menurut Mbak Shirley. Saya juga sudah melaporkan KDRT yang sama yang dilakukan dia, walaupun bukti kamera ada pada dia. Tetapi saya punya bukti visum yang menyatakan bahwa memang dan ada security yang tahu bahwa termasuk ART yang tahu bahwa dia melakukan KDRT. Itu suami Cece, Mantan suami. mantan suami. Tanggapannya seperti apa Mbak Shirley atas apa yang disampaikan mantan suami? Jelas-jelas bukti itu video ada durasinya 26 menit dari saya dan waktu sudah saya serahkan ke Polrestabes untuk uji keasliannya. Sama sekali tidak ada, bahkan saya jangankan membalas secara fisik, saya membalas secara verbal pun tidak. Oke, pelaporan di bulan Agustus statusnya sudah tersangka? Waktu itu sampai akhir Agustus belum ada tanda-tanda status tersangka. Lalu puji Tuhan saya dibantu oleh seorang teman namanya Dr. Irma Jun. Dia yang mengenalkan saya ke Uya Kuya. Lalu saya diwawancara di podcast Uya Kuya. Dan sepulang dari syuting Uya Kuya malam itu saya mendapat telepon dari asistennya Uya Kuya bahwa ajudan Kapolri minta rekaman full video KDRT. Sepulang dari Jakarta sampai Surabaya saya kirim langsung. Malam jam 1 tuh dia langsung ditahan. Sudah ditahan sekarang? Waktu itu ditahan. Waktu itu, kalau sekarang? Ya. Sekarang sudah bebas. Sudah? Sudah bebas. Sekarang udah bebas, berapa Sudah tahun bebas. ditahannya, Ce? Jadi ceritanya gini. Waktu itu kan dia ditahan tanggal 3 September. Dan saya dengar-dengar dari seorang
bekas pegawainya dia. Waktu jadi tahan tuh dia keluar dari kamar tuh bersama 2 kalau nggak 3 cewek dari kamar. Dia ditahannya kan pisah rumah dengan saya. Dia di Sidoarjo. Oke. Tapi kok bisa sudah bebas ya? Nah, jadi kan dia laporkan saya balik. Aha. Hari ke-39 dia ditahan, kan biasanya kalau sudah 40 hari dari Polrestabes dia dipindah ke Kejaksaan. Ya. Jadi hari ke-39 saya dipanggil ke Polrestabes. Aha. Saya datang bersama pengacara saya Pak Soleh Ya. yang waktu itu membantu saya secara gratis. Sampai di sana penyidiknya menyodori saya berkas laporan setebal ini. Dia bilang ini laporan Pak Moses sudah jalan. Kalau tidak terjadi perdamaian hari ini, ibu tidak pulang. Oke, baik. Tanda tangan. Ibu masuk sel katanya. Saat itu Mbak Sally tanda tangan. Waktu itu saya ngomong dengan Pak Soleh, gak apa-apa Pak, masuk sama-sama. Saya nggak takut. Terus Pak Soleh bilang saya, Bu, nanti kalau ibu masuk sulit untuk keluar. Saya mengeluarkan ibu itu sulit dan bisa habis uang banyak. Dia bilang. Terus anak-anak dengan siapa? Enggak. Kalau ibu masuk, bapaknya masuk, anak-anak siapa yang jaga? Enggak sih. Kayak Akhirnya? film. Hari itu waktu karena saya dibantu dengan Pak Soleh dengan luar biasa ya, akhirnya saya pasrah, saya nurut aja dengan Pak Soleh. Ya terserah bapak aja yang terbaik bagaimana. Akhirnya hari itu juga kita sama-sama cabut laporan. Wow. Butet, setelah nonton tadi, aku tuh ya ampun deh rasanya campur aduk kayak es campur pas lebaran. Iya, Ujus, dua-duanya ngebuka suara, dua-duanya ini ngelapor, dua-duanya ngaku jadi korban. Coba gimana nggak pusing? Semoga masalah antara Sally Chebing sama mantan suaminya itu cepet beres ya, biar nggak tambah runyam. Soal KDRT mah harus serius, semoga ada jalan yang adil ke depannya. Amin, buat Shirley semoga tetap jadi wanita yang kuat dan nemuin kebahagiaan barunya ya. Buat mantan suaminya juga semoga sama-sama introspeksi diri, oke? Jangan ada KDRT-KDRT-an lagi ya. Dan buat sobat taman semua, ingat ya, kekerasan dalam rumah tangga tuh bukan bercandaan. Kalau mengalami hal serupa, jangan diem ya. Speak up dan cari bantuan. Kita istirahat sejenak sobat Ambyar. Tetapi Ambyar in Weekend, geger.